Yang mulia, yang mulia, kami ingin menyampaikan keberatan kami atas kehadiran Profesor Niti Baskara Roni ini sebagai ahli dengan dua alasan yang mulia. Hal ini sangat perlu sekali karena ini menyangkut tata cara persidangan akan nanti terjadi di persidangan-persidangan yang lain. Bahwa Pak Roni ini dulu juga sudah pernah memeriksa terdakwa Jessica. Sebagai orang yang melakukan penyidikan, artinya Pak Roni ini membantu kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap Jessica. Dan dia tentunya juga waktu itu juga telah berkonsultasi dan memberikan diagnosis terhadap Jessica, sehingga ada hubungan antara pasien juga dengan dokternya. Karena Jessica kan menceritakan apa adanya karena dia tahu itu dokter. Sehingga kalau dia sendiri sudah bertindak sebagai pembantu penyidik, kemudian dihadirkan sebagai ahli di sini, tentunya independensinya kan sangat kita ragukan. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah dia sendiri mengaku sebagai penasihat Kapolri. Bahkan di berita acaranya dia mengatakan bahwa dia sering juga diperintah Kapolri, termasuk untuk menangani perkara yang di Bali. Kalau seorang adalah di bawah perintah Kapolri, di mana dia ada penyidik-penyidik yang ada di bawah perintah Kapolri juga, maka tidak akan mungkin pula lah saksi ini memberikan keterangan yang independen dalam persidangan ini. Karena dia sudah bertindak di bawah perintah Kapolri dan sebagai penasihat Kapolri. Padahal yang kita butuhkan di sini adalah ahli yang independen yang bisa memberikan keterangan untuk terangnya perkara ini. Nah, oleh karena itu, karena dia penasihat Kapolri dan dinyatakannya dalam berita acara juga ada dia juga sering bekerja di bawah perintah Kapolri, maka adalah tidak tepatlah kalau dia menjadi ahli di dalam persidangan ini. Demikian yang mulia. Oleh karena itu, kami mengajukan keberatan atas kehadiran Profesor Roni untuk dalam perkara ini. Terima kasih. Bentar, mantap. Izin Bagaimana mulia. penuntut umum? Pertama yang mulia, keterangan ahli itu berdasarkan pasal 186 adalah apa yang ahli nyatakan di pengadilan. Bahwa itulah parameter kita dalam menilai keterangan ahli. Yang kedua, untuk menilai independensi bukan dilihat dari apakah atau bekerja di mana ahli tersebut, tapi dilihat dari objektivitas keterangan dia berdasarkan teori-teori yang akan dia kemukakan. Bukan dilihat dari apakah dia bekerja pada kepolisian atau tidak. Selama objektivitas itu sesuai dengan teori, dia dapat dikatakan sebagai ahli yang objektif. Begitu yang mulia. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Profesor Edward Omar Syarif Hiari, ahli pidana, yang mengatakan ada 5 jenis keterangan ahli. Dan salah satunya adalah ahli yang harus memeriksa dulu berkas-berkas atau memeriksa saksi atau pemeriksa terdakwa, tersangka sebelumnya, baru memberikan keterangannya. Dan itu masuk dalam 5 parameter keterangan ahli yang disampaikan oleh ahli pidana tempo hari yang mulia. Jadi kami keberatan atas keberatan dari penasihat hukum tersebut karena ahli ini layak untuk didengarkan keterangannya. Terima kasih. Yang mulia, kami sangat tidak sependapat dengan pendapat penuntut umum. Karena biar bagaimanapun objektivitas daripada ahli itu tentunya dilihat dari latar belakang daripada saksi, daripada ahli. Kalau dia di dalam satu pihak dalam suatu perkara umpamanya, kalau dia adalah ahli tapi dari pihak yang berperkara, salah satu pihak, apakah mungkin bisa lagi dijamin objektivitasnya? Itu pertama. Kedua, kalau saya mengikuti pendapat penuntut umum, saya ikuti coba cara berpikirnya tentang pendapat daripada Profesor Edi. Oke, kita ikuti. Profesor Edi dalam persidangan ini mengatakan, seorang dokter yang telah memeriksa pasiennya dan menjadi ahli dalam persidangan ini tanpa perintah pengadilan, itu melanggar kode etik. Jadi kalau kita sependapat dengan Profesor Edi, berarti ahli ini melanggar kode etik. Nah, bagaimana kita bisa harapkan lagi ahli yang melanggar kode etik bisa memberikan keterangan yang independen? Nah, ketiga sebenarnya yang perlu kita catat, di dalam KUHP, di dalam KUHP disebutkan orang yang diwajibkan menyimpan rahasia jabatan itu adalah dapat dipidana. Termasuk advokat, kalau membuka rahasia kliennya juga dapat dipidana. Nah, kalau ini kita hentikan bahwa ini pasien umpamanya, maka ini juga merupakan bisa diancam pidana. Tapi kita menganut dulu pada pendapat Profesor ini tadi.
melanggar kode etik, kata Profesor Edi, kecuali ahli ini diperintahkan dengan penetapan pengadilan. Jadi, kalau orang melanggar kode etik, menurut saya tidak mungkin bisa memberikan keterangan yang objektif. Demikian yang mulia.